Selamat datang di Market Insight BRI Manajemen Investasi. Kali ini kami akan membahas perkembangan pasar terkini dan perkembangan tren yang sedang berkembang untuk membantu Anda mengambil keputusan investasi yang tepat. Pasar global. Gubernur The Fed Christopher Waller menyerukan penurunan suku bunga acuan dan menyatakan dukungannya terhadap pemangkasan pada September. Ia memperkirakan pemangkasan tambahan dapat terjadi dalam 3 hingga 6 bulan ke depan dengan besaran yang ditentukan oleh perkembangan data ekonomi. Waller menekankan bahwa risiko pelemahan pasar tenaga kerja semakin meningkat, sehingga langkah manajemen risiko yang tepat adalah mulai menurunkan suku bunga saat ini. Sementara itu, Gubernur The Fed, Mary Daly, menegaskan bahwa kebijakan suku bunga tinggi perlu segera dikalibrasi ulang agar lebih sesuai dengan kondisi perekonomian Amerika Serikat, mengingat pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Menurutnya, The Fed tidak dapat menunggu hingga seluruh ketidakpastian hilang tanpa mempertaruhkan stabilitas pasar tenaga kerja. Harga emas dunia ditutup menguat ke level tertinggi 5 minggu pada Kamis 28 Agustus waktu Amerika Serikat atau Jumat pagi waktu Indonesia Barat, terdorong pelemahan dolar dan meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah kekhawatiran terkait independensi The Fed. Emas spot naik 0,6% menjadi 3.416,14 US dollar per ons, sedangkan kontrak Desember berakhir di 3.466,10 US dollar per ons. Pelemahan indeks dolar sebesar 0,5% membuat emas lebih menarik bagi investor non-Amerika Serikat. Analis menilai, tekanan politik terhadap The Fed memicu ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih cepat dan bertahan rendah lebih lama, sehingga menopang rally emas. CME Fed Watch mencatat probabilitas pemangkasan 25 basis poin pada pertemuan September kini mencapai lebih dari 87%. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 2 2025 direvisi naik menjadi 3,3% annualized, lebih tinggi dibanding estimasi awal 3,0%, sekaligus pulih dari kontraksi 0,5% pada kuartal 1. Kinerja tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis, meski perekonomian masih dibayangi volatilitas akibat kenaikan tarif impor. Data Juli menunjukkan belanja personal penduduk Amerika Serikat tumbuh 0,5% secara bulanan, tertinggi dalam 4 bulan terakhir, sementara pendapatan personal naik 0,4%. Kedepan, perhatian pasar akan tertuju pada rilis laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat pada 5 September. Non-farm payrolls Agustus diperkirakan bertambah 78.000, sedikit lebih tinggi dibanding Juli yang tercatat 73.000, sementara tingkat pengangguran diproyeksikan naik tipis ke 4,3% dari 4,2%. Dari Tiongkok, data manufaktur Agustus diperkirakan tetap berada di area kontraksi dengan PMI sebesar 49,5 sama dengan bulan sebelumnya. Pasar domestik. Kondisi manufaktur bulan Agustus yang diperkirakan tetap berada di area kontraksi pada level 49,8, relatif mendekati posisi Juli di 49,2. Neraca perdagangan Juli diproyeksi mencatatkan surplus yang lebih besar, yakni sekitar 6 miliar US dollar dibandingkan 4,11 miliar US dollar pada bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi Agustus diperkirakan tetap terkendali di 2,4% year on year, sedikit lebih tinggi dibanding 2,32% year on year pada Juli. Menjelang akhir Agustus, eskalasi aksi protes di berbagai daerah akibat kontroversi tunjangan tinggi anggota DPR, serta meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap arah kebijakan ekonomi, memberikan tekanan nyata pada stabilitas pasar keuangan domestik. IHSG terkoreksi lebih dari 2% seiring meningkatnya aksi jual asing, sementara rupiah melemah hampir 1% ke level terendah sejak awal Agustus, mencerminkan rapuhnya sentimen investor dan meningkatnya permintaan aset lindung nilai. Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia merespon dengan strategi stabilisasi berlapis melalui intervensi agresif di pasar valuta asing guna menahan depresiasi rupiah, serta pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder untuk menjaga imbal hasil tetap terkendali. Respon cepat dan terukur ini tidak hanya ditujukan meredam gejolak jangka pendek, tetapi juga menegaskan kredibilitas dan komitmen otoritas moneter dalam menjaga ketahanan pasar keuangan
di tengah tekanan politik dan meningkatnya ketidakpastian makroekonomi. IHSG melemah 0,36% sepanjang pekan lalu dan ditutup pada level 7.830. Pergerakan pekan ini diperkirakan akan lebih banyak dipengaruhi dinamika politik domestik. Dalam keterangan pers bersama para ketua umum partai politik di Istana Merdeka kemarin, Minggu 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan tunjangan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan dicabut. Selain itu, pemerintah juga sepakat melakukan moratorium atau penghentian kegiatan kunjungan kerja para anggota DPR RI ke luar negeri, seperti dilansir dari Kompas. Dengan langkah tersebut, diharapkan situasi politik dapat berangsur lebih kondusif pekan ini. Dari sisi aliran modal, investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 304 miliar rupiah sepanjang pekan, meski secara year to date masih terjadi arus keluar sebesar 49,85 triliun rupiah. Secara sektoral, pelemahan terdalam tercatat pada sektor konsumer non-siklikal, minus 1,98%, konsumer siklikal, minus 1,92%, dan teknologi, minus 0,38%. Pada perdagangan 29 Agustus, yield obligasi pemerintah relatif stabil di seluruh tenor. Yield tenor 5 tahun tercatat sedikit turun ke 5,71%, sementara tenor lainnya cenderung stagnan dengan yield 10 tahun di 6,35%, tenor 15 tahun di 6,71%, dan tenor 20 tahun di 6,84%. Di pasar global, yield obligasi pemerintah Indonesia berdenominasi dolar Amerika Serikat tenor 10 tahun atau Indon 35 berada di level 5,03%, relatif flat dibandingkan 5,05% pada 22 Agustus. Untuk pembanding, yield US Treasury tenor 10 tahun turun ke 4,23% dari 4,26% pada periode yang sama. Sementara itu, kredit default swap atau CDS Indonesia tenor 5 tahun yang mencerminkan persepsi risiko negara meningkat ke 69,88 basis poin. Di sisi nilai tukar, rupiah melemah 0,87% sepanjang pekan dengan kurs US dollar per Indonesian rupiah ditutup di level 16.490 pada 29 Agustus 2025. Per 28 Agustus 2025, kepemilikan asing pada surat utang negara atau SUN tercatat sebesar 953,08 triliun rupiah atau 14,86% dari total outstanding, meningkat dibandingkan posisi 22 Agustus yang sebesar 948,20 triliun rupiah atau 14,85%. Rekomendasi alokasi aset. The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebanyak 2-3 kali pada paruh kedua 2025 dengan total pemangkasan sebesar 50 hingga 75 basis poin setelah sebelumnya telah memangkas suku bunga sebesar 100 basis poin pada 2024. Perekonomian Amerika Serikat diproyeksikan hanya bertumbuh sebesar 1,4% pada 2025. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia juga diperkirakan akan melanjutkan pelonggaran kebijakan moneternya pada paruh kedua 2025 yang diantisipasi akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang sudah diindikasikan oleh beberapa pejabat tinggi The Fed, Jerome Powell, Christopher Waller, dan Mary Daly, probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed adalah cukup tinggi, sebesar 88%. Kami juga melihat masih adanya potensi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia atau BI Rate satu kali lagi di tahun 2025 ini. Hal ini menjadi faktor positif untuk berinvestasi jangka menengah hingga panjang dalam reksadana pendapatan tetap dan atau campuran. Penurunan suku bunga The Fed Rate dan BI Rate juga akan menjadi faktor penggerak pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Bagi investor yang memiliki profil risiko yang tinggi dan bisa mengarungi volatilitas pasar saham, reksadana saham bisa diakumulasi secara berkala. Bagi investor yang konservatif, reksadana pasar uang adalah solusi yang tepat sambil menunggu perkembangan domestik yang lebih stabil. Demikian kesimpulan dari Market Insight hari ini. Nantikan informasi selanjutnya dan ikuti kami di media sosial. Sampai jumpa di Market Insight BRI Manajemen Investasi minggu depan.